Kedua orang dalam video tadi adalah Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Yunani yang dulunya dikenal sebagai negara yang pro-Palestina, kini berubah haluan menjadi pendukung paling utama Israel di wilayah Mediterania Timur. Kenapa ini bisa terjadi? Seperti apa sebenarnya negara Yunani ini? Mari kita simak jawabannya satu persatu. Yunani merupakan sebuah negara kepulauan di Laut Mediterania. Orang Yunani menyebut nama mereka dengan sebutan Hellas atau Ellada dan menyebut diri mereka itu sebagai bangsa Helen. Dalam bahasa Inggris, negara ini biasa disebut dengan Greece, yang diambil dari sebuah nama Latin yaitu Greco. Kata ini berkaitan dengan daerah semenanjung Apenina yang menjadi koloni bangsa Yunani, yaitu Magna Graecia. Sedangkan dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan Yunani, yang kemungkinan besar diambil dari kata Lonia, yaitu salah satu suku bangsa yang sangat berpengaruh dalam sejarah Yunani. Kamu mungkin sering mendengar frasa masa Yunani kuno, karena masa ini sering dijadikan sebagai titik awal sejarah manusia dan pengetahuan modern. Masa Yunani kuno ditandai dengan penyelenggaraan Olimpiade pertama pada tahun 776 sebelum Masehi. Pada zaman itu, wilayah Yunani tidak hanya meliputi wilayah yang dikenal seperti sekarang, tapi juga termasuk wilayah-wilayah di lautan Aegea, dan terbagi ke dalam 4 kawasan, yaitu kawasan Yunani Utara yang meliputi daerah Larissa, Ambracia, Kranon, Pharsalus. Yunani Tengah meliputi wilayah Korintia, Athena, Delphi, dan Thebe. Yunani Selatan meliputi daerah Sparta, Messenia, Olympia, Argos, Mycenae, serta Yunani Kepulauan yang meliputi Laut Aegea dan Laut Ionia. Orang-orang Yunani kuno mempelopori pemikiran modern dalam banyak bidang, misalnya biologi, geometri, geografi, logika, pemerintahan, kedokteran, sejarah, filsafat, fisika, dan matematika, serta memperkenalkan bentuk-bentuk kesenian dan sastra, seperti puisi, lirik, komedi, dan drama. Orang-orang Yunani zaman ini juga menciptakan nilai-nilai keindahan yang sangat mempengaruhi seni barat. Zaman Yunani kuno juga melahirkan banyak pemikir dan filsuf dengan ide-ide yang brilian, seperti Plato, Socrates, dan Sophocles. Sayangnya, setelah zaman kuno ini, Yunani memasuki era klasik yang penuh dengan peperangan dan konflik. Mulai dari perang melawan Persia, kemudian perang saudara antara Athena dan Sparta, sampai perang Peloponnesia. Peperangan ini membuat Yunani menjadi rentan hingga akhirnya berhasil ditaklukkan oleh bangsa Romawi pada abad kedua sebelum Masehi. Setelah Kekaisaran Romawi benar-benar runtuh, Yunani kemudian dijajah oleh Turki yang saat itu masih berbentuk Kesultanan Utsmaniyah. Yunani berada di bawah kekuasaan Turki selama hampir 400 tahun. Selama periode itu, bangsa Yunani kerap melakukan gerakan revolusi, namun selalu gagal. Hingga pada tahun 1821, Yunani mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun mereka baru benar-benar terbebas dari penjajahan di tahun 1830 setelah mendapatkan bantuan dari negara-negara barat yang ingin membentuk Yunani sebagai negara otonom. Yunani kemudian mengajukan diri untuk bergabung dengan Uni Eropa di tahun 1975. Hal ini dirasa akan membawa dampak yang baik bagi Yunani, sebab saat itu Yunani merupakan negara dengan angka korupsi yang tinggi, sistem administrasi publik yang tidak transparan, serta pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pada tahun 2001, Yunani bergabung ke dalam Eurozone, yakni sebuah kelompok negara-negara pengguna mata uang euro. Namun, karena sistem perekonomian Yunani belum bisa mengimbangi negara-negara Uni Eropa yang lain, penyeragaman mata uang euro ini membuat Yunani seolah bayi yang dipaksa menjadi dewasa. Hal ini menyebabkan perputaran uang yang tidak seimbang antara Yunani dengan negara-negara di sekitarnya. Puncaknya, ketika dunia mengalami krisis di tahun 2007, Yunani menjadi negara yang terkena dampak paling buruk. Sebab, negeri para dewa ini tergolong negara yang miskin, namun mempunyai utang paling banyak. Berdasarkan catatan situs keuangan Financial Times, PDB Yunani ini turun sebesar 26%
antara tahun 2007 hingga tahun 2014. Pengangguran juga mencapai puncaknya sebesar 28% di tahun 2013. Pada tahun 2015, pemerintah Yunani secara resmi menyatakan diri sebagai negara bangkrut. Negara yang dulunya sebagai pusat peradaban ini tidak lagi mampu membayar utang-utangnya, yang totalnya sudah mencapai 316 miliar euro atau setara dengan 4.740 triliun rupiah. Lalu pada tahun 2018, Yunani akhirnya berhasil keluar dari krisis setelah melakukan penghematan. Dan di tahun 2023 ini Bank Dunia mencatatkan PDB Yunani berada di angka 242,385 miliar dolar per tahun. Angka ini menempatkan Yunani berada di urutan ke-53 dalam daftar perekonomian terbesar di dunia. 4 sektor utama menyumbang hampir 80% perekonomian Yunani. Di antaranya adalah perdagangan dalam negeri, transportasi dan jasa makanan, administrasi publik, pendidikan dan pelayanan sosial, serta real estate dan industri. Sebagai negara dengan sejarah yang sangat tinggi, Yunani ini memiliki arsitektur yang sangat luar biasa. Negara seluas 131.940 km persegi ini memang dipenuhi dengan 80% pegunungan. Namun Yunani memiliki pulau-pulau cantik serta garis pantai terpanjang ke-11 di dunia. Negara paling selatan Eropa ini memiliki ribuan pulau yang tersebar di 3 lautan yang mengelilingi wilayahnya. Salah satu pulau paling populer adalah Spinalonga. Air berwarna biru hingga bangunan tua menjadi sumber keindahan pada pulau yang dulunya pernah digunakan sebagai tempat pengasingan pasien kusta. Nah, untuk pulau paling cantik masih dipegang oleh Santorini. Pemandangan di pulau ini sangat indah, sebuah lukisan. Warna keemasan yang terpancar dari matahari tenggelam di Santorini juga sangat memanjakan mata. Belum lagi keindahan dari bangunan-bangunannya yang kebanyakan memiliki arsitektur dan warna yang serupa. Untuk kamu yang suka pemandangan perbukitan, tempat yang wajib untuk dikunjungi itu adalah Akropolis Athena. Daerah yang berada di puncak bukit setinggi 150 meter ini merupakan tempat bagi banyak bangunan-bangunan bersejarah di Yunani. Bahkan, ini telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Athena memang merupakan kota metropolitan terbesar di dunia. 3 juta orang lebih tinggal di kota ini dari total 10.327.730 jiwa populasi Yunani berdasarkan catatan situs worlddometers.info. Sekitar 98% orang di Yunani adalah etnis Yunani. Selebihnya beberapa kelompok minoritas, di mana Turki menjadi kelompok minoritas terbesar. Diikuti beberapa kelompok minoritas lain, mulai dari etnis Albania, Makedonia, Bulgaria, Armenia hingga Gipsi. Meski sempat mengalami kemerosotan ekonomi, masyarakat Yunani bisa dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada tahun 1950-an, hanya sekitar 30% orang dewasa Yunani yang dapat membaca dan menulis. Nah, sekarang tingkat baca masyarakat Yunani itu lebih dari 95%. Angka harapan hidup warga Yunani juga mengalami peningkatan. Di zaman Yunani kuno, harapan hidup bagi wanita adalah 36 tahun dan rata-rata untuk laki-laki adalah 45. Dari kelahiran anak, hanya separuh yang bertahan pada masa kecil. Sekarang, harapan hidup wanita Yunani itu adalah 82 tahun dan bagi laki-laki adalah 77 tahun. Menempatkan Yunani di peringkat 26 dunia dalam tingkat harapan hidup. Hukum pemerintah Yunani menetapkan Ortodoks sebagai agama yang berlaku di negara ini. Ya, meski begitu pemerintah menjamin kebebasan beragama untuk semua masyarakat. Pemerintah Yunani tidak menyimpan statistik agama warganya. Sensus penduduk juga tidak menanyakan tentang agama. Namun menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sekitar 97% warga Yunani mengidentifikasi diri mereka sebagai penganut Ortodoks Timur. Selain orang-orangnya, kebudayaan Yunani juga berkembang cukup pesat. Orang-orang Yunani mengenakan pakaian sederhana yang disebut chiton dan peplos. Sementara untuk kulinernya, salah satu yang paling terkenal adalah tzatziki, sebuah ramuan Yunani yang terbuat dari yogurt, mentimun, bawang putih, dan berbagai bumbu dan rempah. Biasanya tzatziki disajikan sebagai saus
yang menyertai banyak hidangan daging seperti saus sederhana atau hidangan pembuka.